Cerita berlanjut di sekolah Walrus. Pergerakan licik kesatria suci. Apa yang terjadi pada anak-anak raksasa? Di sini, kita diperlihatkan sekolah dari anak-anak raksasa ini sudah dijaga oleh monster ketakutan yang mereka buat. Saul mencoba untuk menghentikan barisan anak-anak raksasa yang tertidur menuju ke suatu tempat ini. Kita pun mengetahui beberapa nama dari anak-anak raksasa ini yang bernama Elva, Magu, dan juga Ronja. Di sini, Saul juga melihat adanya sebuah kain putih yang terbentang di sebelah dari anak-anak raksasa dan inilah kain yang diikuti oleh anak-anak raksasa yang tertidur tersebut. Robin pun kemudian memperingatkan Saul bahwa jangan pernah untuk menyentuh anak-anak yang tertidur ini. Itu langsung dikatakan oleh guru yang sebelumnya terluka akan hal tersebut. Namun tentu saja Saul yang membantu berusaha untuk menghentikan anak-anak ini dengan menyentuh mereka. Kita pun diperlihatkan tangan dari Saul yang terkena duri yang tak terlihat yang melingkari tubuh dari anak-anak tersebut. Robin dan juga Chopper tentu tampak panik melihat Saul yang sepertinya sangat amat kesakitan karena duri ini. Kita pun diperlihatkan informasi yang berasal dari sekolah yang akan memberikan informasi kepada seluruh dunia matahari yang mengatakan bahwa seluruh siswa sekolah ini mendadak tertidur pulas dan kami tak tahu apa penyebab dari kejadian ini. Bukan hanya itu, makhluk buas misterius tiba-tiba muncul di hutan. Anak-anak ini pun sedang jalan menuju cabang nomor ke-8. Setelah mendengarkan informasi ini, kekacauan terjadi di mana-mana, tidak terkecuali di perkumpulan para raksasa yang terpengaruh minuman mendengar hal ini. Di sisi yang lainnya, informasi ini pun juga terdengar ke kru banyak laut topi jerami yang lainnya seperti Nami, Brook dan juga Jinbe. Di sini diperlihatkan cabang ke-8 yang dimaksud dan dituju oleh anak-anak raksasa atau mungkin lebih tepatnya cabang yang sedang terbakar. Setelah itu, kita diperlihatkan regu damkar dari para raksasa yang menggunakan splar segera menuju ke lokasi tempat kejadian perkara. Mereka membawa beberapa peralatan yang bisa untuk memadamkan api. Namun pada saat regu damkar ini segera menuju ke lokasi kebakaran, tiba-tiba saja mereka pun dihadang oleh sosok monster tulang belulang dari ketakutan anak-anak raksasa ini. Monster ini kemudian menyerang kapal terbang dari tim damkar dan berujung hancurnya mereka dan mereka tak bisa menuju ke area yang terbakar ini. Kemudian berpindah dan sekarang kita menuju ke para kesatria suci di mana mereka semua sedang asyik makan makanan lengkap dengan meja makan di dekat hutan. Di sini terdapat Summers yang benar-benar sangat puas melihat wajah raksasa yang tertusuk duri. Di sini dia berkata bahwa ada ungkapan cinta itu bagi mawar dan duri. Semakin besar rasa cinta seseorang, maka semakin kuat pula cengkeraman dari dirinya. Keadaan akan bertambah seru saat raksasa lainnya muncul. Jadi permainan ini akan sangat menyenangkan. Jika mereka mencoba memeluk anak-anak mereka, duri itu akan mencabik-cabik tubuh mereka, dan lalu anak-anak pasti akan takkan sanggup untuk melihatnya. Diperlihatkan perkenalan dari buah iblis milik Saint Summers ini, yaitu Iba-Iba Nomi, di mana dia adalah manusia duri. Summers mengatakan, mereka akan mati karena cinta, dan itu sesuatu yang patut dinantikan. Kita kemudian diperlihatkan rute yang akan dilalui oleh para anak-anak raksasa ini yang akan dijelaskan oleh Gunko. Tujuan dari anak-anak saat ini sepertinya akan diarahkan menuju ke awan laut yang berada di dekat dari desa. Summers mengatakan bahwa letak jalur anak-anak yang berada di tengah akan mudah untuk diserang oleh para raksasa. Namun hal itu tak akan terlalu signifikan untuk mengganggu rencana dari mereka saat ini. Somas kemudian terlihat memerlukan garam ke makanannya. Dia pun sempat dihipnotis untuk tidur oleh Chilingem, yang mana di sini diperkenalkan buah iblis milik Chilingem yang bernama Ryuryu Nomi model Killen. Dia adalah manusia pewujud mimpi. Summers terlihat memimpikan garam batu Ashba. Chilingem rogo awan mimpi yang diciptakan oleh Summers dan terciptalah garam. Di sini pun dijelaskan bahwa buah iblis milik Killingham ini benar-benar bisa digunakan berkali-kali bahkan dalam waktu yang sama. Mereka pun mengatakan bahwa kapal yang berlabuh di desa ditunjukkan untuk para raksasa. Tapi seharusnya kita bisa membuat pelangi sendiri dengan pelukis. Dengan selesainya permainan ini, maka mereka ini akan kembali lagi ke tanah suci. Di sini Gunko sempat menyinggung bahwa makanan yang diciptakan oleh Gillingham ini, apakah kalori yang dihasilkan dari makanan ciptaannya adalah nol? Gillingham kemudian menjawabnya memang tidak berisi energi apapun karena memang berasal dari mimpi. Gunko mengatakan bahwa mereka akan memiliki masalah lain dengan sempat melihat sebuah kapal bajak laut yang berlabuh di desa. Yonko Luffy si topi jerami juga sedang berada di negeri Elbaf. Di sini kemudian kita diperlihatkan anak-anak raksasa yang berjalan menuju ke tempat kebakaran, di mana ini adalah efek dari Ragnar milik Loki. Apinya menyebar lebih cepat dari yang para kesatria suci ini pikirkan. Namun jika anak-anak ini kehilangan nyawa terkena api tersebut, maka para kesatria suci hanya perlu menggiring anak-anak lainnya pada klauter berikutnya. Berpindah lagi dan sekarang kita akan menuju ke dunia bawah tepat dari Loki dan juga yang lainnya berada. Di sini masih terjadi perdebatan dengan Loki yang masih berupaya untuk melakukan negosiasi dengan membebaskan rantai di kakinya ini. Terdapat kata-kata dari Loki yang mengatakan bahwa tak ada yang bisa untuk menghentikannya saat ini dan senjatanya Ragnir. Juga tak ada yang satupun dari mereka bisa untuk mengangkatnya. Loki juga bilang bahwa sudah pasti ada yang terluka oleh efek serangan dari senjata ke pohon Edem sebelumnya. Di sini kemudian Hairudin pun bernegosiasi dengan Loki. Sementara itu, Luffy menentukan pilihannya untuk menghajar pangeran Loki ini karena sudah mengancam mereka semua di dunia bawah. Luffy kemudian mengembungkan lengannya dan melepaskan pukulan ke arah dari tubuh Loki, yang sepertinya mengarah pada luka yang diterimanya pada saat berhadapan dengan Shearbrus milik Samrock. Ini pun menyebabkan tumbangnya pangeran Loki seketika di hadapan mereka semua. Zoro mengatakan bahwa
Dari awal Loki ini memang sudah sekarat dan berdiri saja sudah menguras semua tenaganya. Mereka kemudian berasumsi bahwa mungkin saja Loki ini akan berencana untuk mencari tempat aman untuk pingsan. Namun mereka juga tak yakin Loki ini bisa selamat dengan pendarahan sebanyak itu. Roth berasumsi bahwa sepertinya ada seseorang yang berusaha untuk menghabisi nyawa Pangeran Loki ini sebelumnya dan itu tak ada hubungannya dengan kejahatan utama dari Pangeran Loki. Luffy lantas meminta permintaan kepada Hairudin untuk menyelamatkan Loki. Luffy benar-benar tak peduli dengan sifatnya. Namun dia tak ingin seseorang mati di depannya saat ini. Di sini kemudian Jet mencoba untuk mengobati Loki dan mengatakan bahwa setidaknya beberapa bulan yang akan Loki ini jalani untuk tahap penyembuhannya. Jika mereka ingin mengobati lukanya, mereka harusnya tak membiarkan Loki ini berbaring di tempat dingin seperti ini. Namun meragukannya juga. Warga desa pasti akan menolak keberadaan dari Loki dan pasti akan langsung menghilangkan nyawanya jika mereka tahu Loki ini sudah bebas. Lalu diperlihatkan tanduk dari Loki yang benar-benar besar. Karena ini adalah tanda keturunan dari raksasa kuno. Kemudian memperlihatkan flashback dari Loki dan juga Hairudin waktu mereka masih kecil. Di sini terlihat juga Harald yang berada di sisi dari mereka. Raja ini berkata, "Kalian berdua putraku yang berharga. Aku ingin kalian berdua tetap ada saat aku sudah tiada dan saling bekerja sama untuk melindungi Elbaf." Masa kecil dari mereka pun terlihat di mana Loki ini sering menyiksa Hairudin dengan mengatakan bahwa dia tak ingin menjadi adik dari Hairudin. Karena kakaknya ini adalah orang yang sangat lemah dan dia adalah anak haram dari ayahnya. Semua orang tahu bahwa darah ibu dari Hairudin ini kotor. Mengingat hal ini pun Hairudin tentu saja emosi dan langsung ingin mengeksekusi saudaranya sendiri menggunakan kapaknya. Tentu orang-orang di sekitar sana langsung menenangkan Hairudin. Kemudian Pangeran Loki berkata pada Hairudin bahwa kau terlalu terpengaruh minuman dengan masalah pribadi ini, sampai-sampai kau tak lihat bagaimana keadaan hutan dan juga pohonnya. Jangan bilang kau juga sama seperti mereka, yang percaya bahwa aku yang menghabisi nyawa ayah dengan kejam. Kau sebenarnya tak percaya itu kan? Cerita berlanjut dengan memperlihatkan Franky dan juga Ripley kembali melakukan perjalanan mereka mengelilingi pohon Edem, di mana Franky saat ini benar-benar sangat terkejut dengan melihat apa yang ada di depannya saat ini. Ini adalah sebuah robot berusia 3000 tahun namun sekarang dalam bentuk semacam rumah ilmiah. Ripley menjelaskan bahwa sejak dulu, benda ini sudah berada di sini dan sudah dia duga bahwa Franky lah yang paling antusias melihat benda ini karena dia adalah seorang cyborg. Franky kebingungan kenapa ada fasilitas semacam ini di negerinya para raksasa. Dari dalam bangunan tersebut muncullah Lilith dan juga Bonnie yang dimana Bonnie mengatakan bahwa di dalam tempat tersebut auranya menjadi lebih keren dan ada berbagai banyak hal yang menarik untuk dilihat. Ternyata mereka berdua ini tersesat di tempat tersebut dan beruntung saja Franky dan juga Ripley menemukan mereka. Ripley menjelaskan bahwa dia sudah mendengar suara alarm dari suatu tempat yang berarti keadaan hutan sedang dalam bahaya. Di sini kemudian Lilith ingin meneliti tempat tersebut dan Franky juga ikut bersamanya. Namun tiba-tiba saja di belakang dari mereka terdapat sesuatu yang aneh dari arah hutan. Kelompok ini dikejutkan dengan satu sosok awan petir hitam. Di mana ini adalah makhluk mengerikan yang menjadi ketakutan dari para anak-anak mencoba untuk menyerang mereka. Dijelaskan bahwa makhluk ini adalah badai petir ketakutan dari para anak-anak raksasa. Kita sekarang beralih ke desa bagian barat. Di sini terdapat lagi makhluk aneh mengerikan. Ini adalah Drow. Makhluk ini ditakuti oleh anak-anak dari mimpi mereka. Beberapa prajurit raksasa yang berada di sana kemudian mengambil senjata mereka dan mengatakan bahwa makhluk inilah yang sudah mengalahkan unit damkar yang ingin memadamkan api di cabang nomor ke-8. Di tempat ini juga terdapat kelompok dari Nami, Usopp, Jinbe dan juga Brook. Brook di sini mengatakan bahwa kerangka raksasa ini terlihat tak asing dan apakah itu adalah aku di masa depan? Para raksasa di sana mencoba untuk menyelamatkan kru bajak laut tapi jerami agar mereka menjauh dari sana. Walaupun di sini Usopp sudah mencoba menawarkan dirinya untuk bertarung. Mereka tidak akan diizinkan untuk ikut melakukannya karena mereka adalah tamu. Dan di sini si anak raksasa Kolon juga ngotot ingin bertarung. Karena dia adalah seorang pejuang Elbaf dan dia adalah putra dari Gaban. Raksasa pun mengatakan bahwa anak-anak harus pergi ke tempat yang aman. Di sini kemudian ada momen Nami yang menceritakan semua yang dia lihat di kastil Aurus kepada Jarul. Nami mengatakan bahwa ada penyusup yang wajahnya mirip sekali dengan si rambut merah di dalam kastil. Dan mereka berdua sangatlah kuat. Satunya punya kekuatan aneh dan yang satunya lagi belum terlihat. Jinbe kemudian menegaskan bahwa di dunia ini jika sesuatu yang aneh terjadi, penjelasan paling masuk akalnya adalah pasti penyebabnya buah iblis. Tetapi jika ini adalah fenomena yang tidak dikenal, berarti ada kemungkinan buah itu adalah alasan dibalik semua kejadian ini. Jarul kemudian memperingatkan ke seluruh negeri bahwa ada dua manusia yang sudah menyusup dan bukan bagian dari kru bajak laut topi jerami. Jadi siapapun yang menemukan ataupun melihat dua orang yang mencurigakan harap segera melapor. Di sini Brook mengatakan bahwa dengan masifnya fenomena aneh yang sedang terjadi di negeri ini, sebaiknya kita bisa asumsikan ada lebih dari dua orang yang menyusup. Nami kemudian lantas menjelaskan bahwa dia tak tahu dari mana mereka datang atau siapakah mereka. Namun menculik anak-anak di siang bolong begini tidak bisa dimaafkan dan Nami tidak akan membiarkan mereka lolos begitu saja. Usopp mempertanyakan mengapa mereka berhasil menyindera anak-anak dan apa sebenarnya yang mereka tuntut dari negeri Elbaf. Kemudian di sini Jinbe lagi-lagi menawarkan bantuan untuk menolong para raksasa ini namun ditolak langsung oleh Jarul karena mereka adalah tamu dan pergilah ke tempat yang aman dan bersembunyilah. Perdebatan pun terjadi di antara kru bajak laut topi jerami karena mereka menganggap jika ukuran dari para penyusup ini adalah manusia biasa. Mereka seharusnya bisa untuk menangani hal tersebut.
Jadi diam-diam para bajak laut tepi jerami ini akan berupaya untuk mencari penyusup tersebut. Namun sayangnya pulau ini benar-benar sangat besar sekali. Dengan kaki kecil mereka, sepertinya itu akan sangat sulit untuk menjangkau seluruh negeri. Disinilah Kolon sudah membaca situasi. Dia pun menyeret senjata yang diarahkan ke kapal kecilnya dan kemudian menawarkan tumpangan ke kru bajak laut topi jerami untuk ikut bertarung. Namun syaratnya adalah Kolon yang akan menjadi kaptennya. Di sini akhirnya Kolon memberi tumpangan kepada kru bajak laut topi jerami. Dia berdiri di depan dengan membawa pedangnya dan berteriak. Inilah bajak laut Kolon. Jeti ayo berlayar. Beralih ke kesatria suci. Di sini mereka masih asik nongkrong di meja makan mereka. Kita pun diperlihatkan santainya Gunko selepas mereka makan. Dia terlihat mendengarkan sebuah musik dan ini juga diikuti dengan pengumuman dari para raksasa ke seluruh wilayah Elbaf. Kepada seluruh negeri dari kerajaan matahari. Beberapa manusia yang bukan bagian dari kru bajak laut topi jerami telah menyusup ke kastil Aurus dan mereka telah melakukan kejahatan. Di sini Summers menjelaskan bahwa Gunko sedang melakukan ritualnya sehabis makan siang, di mana dia gemar sekali mendengarkan sebuah musik. Summers kemudian bertanya, lagu apa yang coba dia putar dan apa yang menjadi lagu favoritnya? Gunko menjawabnya Dunia Baru. Summers pun mengejek Gunko namun Gillingham menegurnya dengan tidak boleh menertawakan apa yang disukai oleh orang lain. Lalu memperlihatkan Saul yang dengan tamengnya berupaya untuk menghentikan pergerakan dari barisan anak-anak yang tertidur lelap menuju ke kobaran api. Barisan anak pertama sukses untuk dihentikan. Namun itu pun menubruk barisan kedua yang menyebabkan anak-anak tersebut pun kesakitan tergencet oleh duri yang tak terlihat. Jadi jika Saul ini menghentikan salah satu dari mereka, yang lainnya pun akan ikut terluka dengan semak berdurinya. Robin, Cooper dan juga Saul ini pada akhirnya berupaya untuk mencari tahu dari mana asal jebakan tersebut, dan sembari menunggu, Saul kembali berupaya lagi untuk menghentikan anak-anak ini, dengan menjerat mereka ke seutas tali dan menariknya. Namun upayanya kali ini sekarang diganggu oleh sosok Fenrir yang mendekati mereka. Ini adalah makhluk ketakutan dari anak-anak raksasa. Beralih menuju ke sekolah Walrus. Di sini ada seseorang yang melaporkan kepada pihak kepala sekolah bahwa kejadian yang terjadi di dunia matahari ini tak hanya menimpa desa bagian barat, melainkan monster-monster ini juga muncul di desa yang lainnya. Ini pasti disebabkan semacam kemampuan aneh dan mereka harus segera mencari pelakunya. Beralih ke pinggiran desa barat. Di sini ada Drow yang mengganggu para raksasa dan sedikit di antara mereka juga ada yang terluka. Sementara itu di sisi timur, dua makhluk lagi muncul. Mereka kembali menghancurkan desa sekitar bahkan para raksasa yang tinggal di sana semuanya pun kabur. Lalu memperlihatkan kekuatan epik yang luar biasa dari dua raksasa. Dori dan juga Brogy yang dimana mereka melakukan teknik Hakokunya lagi dan menghancurkan hantu, Drow dan monster satunya sekaligus dalam satu kali serang. Kapal bajak laut Dread Eric pun terlihat. Beberapa rombongan raksasa ini akan berupaya untuk mengamankan dunia matahari ini dari monster-monster yang muncul. Dan di satu sisi dalam kapal ini juga akhirnya kelompok raksasa pun juga diikuti dengan tangan kiri dari bajak laut Roger yang numpang di kapal tersebut. Gaban ikut berpesta. Akhirnya sang tangan kiri Raja Bajak Laut menampakkan dirinya di hadapan pejuang pemberani. Di medan tempur lainnya di dunia bawah, diceritakan bagaimana proses berburu yang dilakukan oleh Goldberg bersama dengan Zoro dan juga Sanji sedang mencari bahan makanan untuk bisa mereka makan di dunia bawah. Mereka pun menemukan adanya sosok dinosaurus di hutan di dunia bawah ini, yang dimana di sini mereka kemudian melakukan perburuan untuk menangkap makhluk tersebut nanti. Ya yang akan mereka santap bersama. Kita pun melihat sedikit kemampuan yang dimiliki oleh Goldberg di sini, di mana dia menggunakan semacam perisai yang hidup dan bisa berbicara. Nama dari senjatanya ini adalah Nas. Awal mula dinosaurus ini pun langsung menargetkan Goldberg namun itu langsung dihadang oleh sang perisai yang ternyata juga bisa membesar. Ini pun diikuti dengan combo yang dilakukan oleh Zoro dan juga Sanji, dengan menggunakan teknik yang dia sebut sebagai Armna Air Power Shock, di mana Zoro bersiap di kaki dari Sanji dan kemudian Sanji pun mementalkan tubuh dari Zoro menuju ke arah dinosaurus tersebut. Dan tugas dari Serus tentu saja untuk membelah leher dari monster ini. Dan berakhirnya mereka bertiga pun sukses untuk mendapatkan hasil buruan mereka dengan menghidangkan daging binatang ini nanti untuk rekan-rekannya yang lainnya. Di sini terlihat di mana ukuran dinosaurus tersebut, dengan Zoro dan juga Sanji yang luar biasa besar. Goldberg langsung mengatakan bahwa binatang ini bernama Grokisaurus. Sangat merebutkan untuk mengolah makhluk ini karena lemak yang tebal. Jadi tentu akan sangat enak jika dimakan dengan minuman. Sanji kemudian mengatakan bahwa mereka tak punya minuman. Goldberg pun menerangkan bahwa sudah ada perlengkapan memasak di kabin berburu. Jadi mereka kemudian akan membawa barang-barang ini menuju ke Luffy dan juga yang lainnya. Di sini pun Zoro kemudian melihat keanehan dari senjata perisai yang dimiliki oleh Goldberg, dengan mempertanyakan bagaimana cara kerja dari benda ini, dan apakah ini semacam buah iblis. Karena perisai tersebut sepertinya hidup. Goldberg menjelaskan bahwa benda tersebut diambil dari ayahnya saat berusaha melumpuhkan Big Mom di masa lalu. Benda tersebut juga memiliki jiwa di dalamnya. Sanji kemudian teringat bahwa benda tersebut mirip sekali dengan Sus. Goldberg juga tentu mengenal Sus yang merupakan komandan tertinggi dari para homies yang dimiliki oleh Big Mom. Cerita berlanjut dan sekarang kita menuju ke posisi dari Luffy dan juga yang lainnya berada. Yang di sini mereka sedang mengobati Loki yang terluka. Di sini Loki mengaku bahwa ada orang-orang pemerintahan dunia yang sudah melukainya sebelumnya. Dan karena inilah luka yang dideritanya cukup parah. Hairudin kemudian berasumsi bahwa pasti Loki ini pernah mempunyai konflik dengan seseorang saat mengamuk di luar Elbaf. Namun Loki tentu saja menolak pernyataan tersebut. Loki mengatakan bahwa jika aku jauh-jauh pergi keluar dan bertemu orang seperti mereka,
Tentu aku pasti sudah menjadi raja dunia. Kemudian memperlihatkan Goldberg dan juga kelompoknya yang sudah sampai di tempat dari Loki berada dengan membawa binatang buruan mereka untuk mereka segera masak. Menurut informasi yang ada, ternyata Brachiosaurus ini merupakan hewan dengan daging yang sangat kaya akan nutrisi. Di sini juga ada sindir-menyindir antara Zoro yang mengatakan bahwa dialah yang melumpuhkan binatang tersebut. Dan Sanji nyeletuk di sini. Hebat sekali kau. Aku kira yang kulihat di langit tadi adalah brokoli hijau yang sedang joget. Dan tentu seperti biasa, setelah itu mereka berdua pun bermesraan. Prajurit raksasa yang lainnya, seperti Stanson bertugas untuk menyediakan api yang akan mereka pakai untuk memasak buruannya. Dan singkat cerita, makanan mereka pun sudah siap dan tentu terlihat benar-benar lezat. Dengan ide cemerlangnya, Luffy langsung kemudian memberikan makanan daging yang super besar tersebut ke mulut dari Loki yang terluka. Dan tentu saja panas dari daging tersebut membuat Loki benar-benar sangat marah. Di sini terlihat hubungan yang sedikit dekat antara Loki dan juga Luffy. Luffy mengatakan bahwa dia tidak mau melihat orang sakit yang ada di depannya. Oleh karena itulah dia cepat-cepat memberikan makanan kepada Loki. Momen lucu pun kembali terjadi pada saat Loki ingin mengunyah makanannya. Dia tersedak di saat makan. Luffy pun kembali membuat ide cemerlangnya lagi. Dengan memberikan Loki sup dengan tujuan mengobati rasa sedaknya ini. Luffy lantas datang membawa sup yang sangat amat panas tersebut melaju ke arah dari Loki berada. Dan tentu dengan briliannya lagi. Sup itu pun langsung tumpah ke tubuh dari Loki. Loki pun di sini ngomel dan mengatakan, "Jauhkan dia dariku, bawa dia pergi jauh dari sini." Luffy meminta maaf atas upayanya tersebut. Namun Jet mengacungkan jempolnya pada Luffy. Sanji heran kepada Loki ini tentang apa yang sebenarnya dilakukan oleh orang ini sampai-sampai para raksasa semua membencinya. Berikutnya ke percakapan terkait dengan janji Loki kepada Luffy untuk memberikan informasi terkait dengan Akagami. Loki mau menepati janjinya tersebut namun tentu saja Luffy masih belum menepati janji awalnya untuk melepaskan rantai yang berada di kakinya. Loki mengatakan bahwa dia sangat paham akan perasaan dari Luffy untuk saat ingin bertemu dengan Akagami. Dan tentu saja perasaan mengagumi seorang bajak laut saat masih kecil juga dia miliki. Luffy tentu bertanya, "Kau bicara seolah kau punya seorang yang kau kagumi juga sepertiku." Loki menjawab ya, dia juga punya bajak laut yang dia kagumi. Namun sayangnya saat itu Loki masih kecil. Berlanjut ke flashback dari Loki kecil, berada di sebuah tempat di mana dia menawarkan dirinya kepada seorang bajak laut untuk membawa dirinya berlayar ke lautan. Pria ini berkata bahwa, "Aku datang jauh-jauh ke sini bukan untuk bertemu bocah ingusan sepertimu. Dan jangan buat aku mengulanginya lagi." Loki lantas menantang duel pria tersebut. Dan tentu saja hasil dari pertandingan mereka. Loki berlumuran cairan merah dengan pedang tertancap di tubuhnya. Si kuet ini terlihat bersama dengan Shirokige. Kita berlanjut-lanjut ke masa sekarang. Kita kali ini menuju ke kapal bajak laut prajurit raksasa baru, di mana di sini terlihat Dory dan juga Brogy membawa kapal Great Eyrick untuk menghancurkan beberapa monster ketakutan dari para anak-anak raksasa. Di sini juga terdapat monster Loki yang mendekati kapal mereka dan momen inilah menjadi awal pembuka kemampuan dari tangan kiri Raja Bajak Laut yaitu Gaban. Gaban langsung menggunakan senjata kapaknya dalam menyerang monster Loki ini. Dan itu pun membelah monster tersebut menjadi dua bagian. Gaban kemudian menerangkan bahwa untung saja makhluk-makhluk ini terlahir dari imajinasi anak-anak. Dan jika mereka monster sungguhan, maka mereka pasti jauh lebih kuat. Di sini kemudian Gaban merasakan masih ada 3 lagi dengan suara aneh yang dia dengar. Karena itu tidak mampu menyembunyikannya dari keberadaannya lagi. Seandainya Elbaf tidak aman, maka itu sama saja seperti akhir dari dunia ini. Sekarang kita beralih ke regu yang memadamkan api guna untuk menghentikan anak-anak raksasa menuju ke api yang berkobar tersebut di cabang nomor ke-8. Dengan api yang terlalu besar menyebabkan air yang digunakan oleh pihak damkar di sini tidak mempan untuk memadamkan kobaran api tersebut. Saul di sini kemudian memerintahkan para damkar untuk cepat memadamkan api tersebut karena di sini sudah terlihat anak-anak raksasa yang sedikit lagi sampai ke tempat itu. Di sisi yang lainnya, kita pun sudah melihat monster Fenrir berhasil dikalahkan oleh Saul. Situasi semakin mencekam karena regu damkar ini benar-benar kewalahan untuk memadamkan api tersebut dengan sumber daya mereka yang sangat minim. Kemudian di satu sisi yang lainnya, kita pun melihat para kesatria suci tentu saja bereaksi berbeda. Sangat puas akan hasil kerja mereka dengan anak-anak akan mati terbakar sampai hangus. Dan mereka akan terbangun karena kepanasan lalu menangis mencari orang tua mereka dengan wajah yang penuh kesakitan. Mereka akan berakhir menjadi tulang belulang dan dilahap api. Dan dalam kondisi yang mengerikan inilah pahlawan muncul membantu mereka dengan adanya air besar yang menuju ke arah dari api yang berkobar tersebut. Itu ternyata adalah ulah dari manusia ikan Jinbei yang menggunakan teknik Iponezioi. Jinbei sangat tepat waktu dan apinya pun berhasil untuk dipadamkan. Kondisi masih belum aman. Karena setelah api tersebut padam, para anak-anak raksasa ini masih berjalan menuju ke sebuah tempat. Beberapa para raksasa di sana pun memberikan ucapan selamat kepada regu damkar yang berhasil untuk memadamkan api. Namun para regu damkar tentu saja kebingungan karena bukan merekalah yang melakukan hal ini. Kolon kemudian berterima kasih kepada Jinbei terkait dengan hal tersebut. Dan dia juga mengatakan bahwa meskipun anak-anak raksasa di sekolahnya membencinya, mereka tetaplah teman-teman dari Kolon. Lalu bajak laut Kolon disambut oleh salah satu anggota kesatria suci yaitu Gunko yang sudah berada di depan kapal dari mereka. Gunko mengatakan, ternyata ada anak yang berada di luar sekolah dan ini tipe yang cukup gaduh. Akhirnya bentrokan terjadi. Cerita berlanjut dengan memperlihatkan kejadian lanjutan apa yang terjadi sebelumnya, yang memperlihatkan bajak laut Kolon yang diisi dengan beberapa kru bajak laut topi jerami, bertemu dengan seorang kesatria suci yang menghentikan mereka.
yaitu Gunko berada tepat di atas kapal mereka saat ini. Para bajak laut tepi jerami di sini tentu terkejut melihat ada seorang manusia lagi yang juga berada di negeri Elbaf ini. Dan mereka pun langsung mengatakan bahwa ini adalah salah satu penyusup yang sudah memasuki kastil Auru sebelumnya. Gunko ini adalah orang yang menculik anak-anak raksasa. Dan dia adalah penyusup dari ras raksasa yang ada di kastil dan menyerang para penjaga kastil tersebut. Gunko lantas menolak mentah-mentah kata-kata dari Nami yang mengatakan bahwa dia adalah ras manusia. Gunko menyebut dirinya adalah dewa. Reaksi pun terlihat saat Gunko mengatakan hal ini di mana Usopp mengatakan, gaya bicaranya seperti Enel dan para naga langit yang lainnya. Sementara itu, Nami bilang bahwa apa urusan para dewa dengan anak-anak dari Elbaf. Di sini, Kolon juga menjelaskan bahwa anak-anak raksasa yang diculik oleh mereka adalah teman-teman sekolahnya. Dan dibawa kemana mereka sekarang. Di sini terlihat barisan dari anak-anak raksasa yang terus berjalan sambil tertidur. Melewati api yang sudah sempat dipadamkan oleh Jinbe di cabang nomor ke-8. Di samping itu, kita juga melihat Frankie dan teman-temannya yang sudah berhasil untuk mengalahkan satu monster mengerikan milik anak-anak, yaitu sebuah awan petir. Di sini kemudian Gunko mengatakan bahwa akan lebih mudah kalau mereka semua bisa menculik anak-anak raksasa, namun dengan ukuran mereka yang sekarang super besar. Satu-satunya pilihan adalah membuat mereka berjalan sendiri, dan tugas bagi kita akan mengawal mereka lewat jalur paling tepat menuju ke Tanah Suci. Nami di sini ternyata sudah mengerti yang dikatakan Tanah Suci. Tentu saja adalah Mariejoa. Pada saat Gunko ini mengadakan Tanah Suci, semua kru bajak laut topi jerami ini terlihat panik, dan mereka meyakinkan bahwa seorang yang berdiri di depan mereka saat ini tentu saja adalah salah satu dari kaum naga langit. Namun di sini Usopp menemukan sesuatu yang janggal dengan naga langit yang satu ini. Penampilannya sangat berbeda seperti apa yang mereka lihat sebelumnya dengan menggunakan helm dan juga pakaian yang aneh seperti layaknya astronot. Di sini Brook mengatakan bahwa mungkin saja orang ini lebih tinggi levelnya dari naga langit yang lainnya. Dan jangan-jangan dia adalah bagian dari kesatria suci. Gunko lantas kemudian memvalidasi pernyataan dari Brook tersebut. Di sini kemudian diperlihatkan Nami yang mencoba untuk menyerang salah satu anggota kesatria suci ini menggunakan petir Zeusnya. Nami menggunakan kemampuan yang bernama Thunder Shark Tempo. Kemampuan ini membuat Sus yang tadinya awan sekarang berubah menjadi seekor hiu dan melaju menuju ke arah dari Gunko berada. Namun serangan dari petir hiu tersebut pun tiba-tiba saja berbelok arah mengikuti arah panah yang diciptakan oleh Gunko ini. Petir hiu kemudian malah berbalik menyerang Nami dan petir hiu tersebut langsung menabrak tulang belulang milik Brook. Di sini pun ada kata-kata dari Gunko yang menarik. Dia mengatakan bahwa suatu hari dunia ini akan lenyap begitu saja. Atau setidaknya itu yang seharusnya terjadi. Namun sebagian dari manusia mengungkapkan ke seluruh dunia. Dia katakan dengan memperlihatkan beberapa karakter seperti Clover Olivia dan juga Dr. Vegapunk. Lanjut ke pertarungan. Kali ini anggota topi jerami yang lainnya yakni Usopp mencoba untuk menyerang kembali Gunko. Usopp yang seperti biasa menggunakan senjata ketapelnya menargetkan wanita tersebut dan peluru dari penembak cutu bajak laut topi jerami ini sukses mengenai tubuh dari anggota kesatria suci tersebut. Ledakan dari pelurunya ini pun tidak main-main. Ini hampir mengenai seluruh bagian dari tubuh Gunko yang seketika meledak dan menciptakan kabut tengkorak yang besar. Usopp tentu terlihat puas lagi bahwa dia sudah bisa berhasil untuk menargetkan musuhnya dan dia berkata, jangan kira kami takut pada naga langit dasar payah. Kita pun akhirnya diperlihatkan efek dari peluru yang diarahkan Usopp ke tubuh dari wanita ini yang benar-benar mengerikan. Di mana tubuh dari Gunko separuhnya menghilang. Baru sebentar saja para aliansi ini senang. Tiba-tiba saja mereka pun dikejutkan dengan hal yang mengerikan. Di sini diperlihatkan tubuh dari Gunko beregenerasi super cepat dan bisa hidup kembali. Itu adalah sesuatu hal yang benar-benar aneh. Kata dari Usopp, semua orang yang melihat hal ini tentu saja panik. Mengapa bisa tubuh yang tadinya sudah separuh menghilang akibat ledakan dari tembakan Usopp, malah kembali bisa beregenerasi pulih dengan normal kembali? Gurko menyerang balik bajak laut ini dengan menargetkan Usopp terlebih dahulu. Dengan melesatkan anak panahnya kembali ke arah dari Usopp. Namun hal tersebut sempat dihentikan oleh Jinbe dan juga Brook. Di satu sisi juga kita melihat bagaimana adanya Dori Brogi dan juga para raksasa yang lainnya mencoba untuk menahan dan menghentikan monster buatan dari mimpi anak-anak raksasa ini. Mereka semua berhasil untuk menaklukkan beberapa di antara monster tersebut. Diperlihatkan juga Luffy dan Loki mempunyai kedekatan yang cukup menarik di dunia bawah. Mereka berdua terlihat kekenyangan dengan perut besar mereka. Kita kembali ke sisi dari Gunko yang bernarasi layaknya menghitung mundur sebuah pertempuran besar yang akan melibatkan seluruh dunia akan segera dimulai. Saat itu, tiba pihak manapun yang dipilih oleh para raksasa akan sangat menentukan arah peperangan ini. Dan disinilah terungkap alasan mengapa kesatria suci ini ingin menguasai pulaunya para raksasa ini. Tentu mereka ingin menargetkan raksasa yang akan menjadi aliansi mereka ke depannya. Untuk perang yang akan terjadi di masa depan yang melibatkan seluruh dunia. Gunko kemudian melanjutkan serangannya dan kali ini dia menargetkan Kolon dengan mengikat